Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Maksud dan tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi proyek UAS pemrograman akuntansi 1 dengan tema program penyewaan mobil yang disusun oleh kelas 11 3A11 Prodi Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan perkenalkan nama saya Linda Yanti. Saya Rina Rusdiana. Nama saya Wanda Inayatul Laili. Dan saya Zalfa Nabila. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kehidupan manusia tak lepas dari laju jalannya perkembangan teknologi secara tidak langsung harus diterima dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya perkembangan teknologi di bidang otomotif. Di zaman ini, mobilitas rutinitas manusia semakin meningkat, terutama di pusat perkotaan. Itu artinya kebutuhan akan ada kendaraan, baik kendaraan umum, penyewaan kendaraan, ataupun pribadi sebagai sarana transportasi sangat penting atau mungkin sudah menjadi kebutuhan primer. Di sisi lain, pembuatan proyek aplikasi ini dilatar belakangi oleh petugas dari pemrograman akuntansi 1 yang merupakan suatu tugas atau proyek akhir. Di dalam pembuatannya, itu kita akan menetapkan sintaks-sintaks yang telah kita pelajari pada pemrograman akuntansi 1. Akan tetapi, pada aplikasi ini, tidak seluruhnya menetapkan semua sintaks yang telah kita pelajari. Jadi hanya sintaks yang dibutuhkan saja atau hanya yang berhubungan dengan aplikasi. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, perumusan masalahnya adalah bagaimana membuat suatu sistem aplikasi yang terdapat basis data di dalamnya dengan menetapkan apa yang telah kita pelajari. Dan tujuan tugas proyek ini adalah menerapkan sintaks-sintaks yang telah kita pelajari dalam pemrograman akuntansi 1 di dalam sebuah aplikasi, di mana sistem ini hanya dapat menyimpan data, mengedit data, menghapus data, dan mencari pencarian data. Selanjutnya ada struktur navigasi. Struktur navigasi adalah susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi tiap halaman pada suatu situs web. Struktur navigasi dapat dikatakan sebagai penggambaran dari hubungan atau rantai kerja dari seluruh elemen yang akan digunakan dalam aplikasi. Di proyek penyewaan mobil, ini menggunakan struktur navigasi hierarki. Pertama ada login. Login ada dashboard, ada master data, ada payment, dan ada laporan. Di master data ada data mobil, data kondisi, data user, data pelanggan. Di payment terdapat pesan dan kembali. Untuk laporan ada transaksi. Kemudian di sini ada ERD, penyewaan mobil. Menurut Sukamto dan Salahuddin pada 2018, pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD ini digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Di sini kita punya ERD untuk penyewaan mobil. Yang pertama kita punya entity user dengan field ada ID, kemudian nama, kemudian remember token, kemudian password, kemudian email. Dengan primary key terdapat di field ID. Kemudian mempunyai relasi daftar menjadi entity client. Di entity client ini kita punya field client underscore ID, NIK, name, job, phone, address, dan gender. Kemudian hubungan antara entity user dengan entity client itu one to one. Selanjutnya, klien melakukan hubungan dengan entity bookings. Di sini ada field booking underscore ID, booking kode, order underscore
date, duration, return date supposed, return date, price, status, fine, employees underscore ID, cars underscore ID, dan client underscore ID dengan primary key-nya terdapat di booking ID. Kemudian antara klien dengan bookings itu hubungannya itu one to many. Kemudian dari bookings dengan entity cars itu terdapat hubungan bookings memilih entity cars dengan field yaitu cars underscore ID, kemudian ada cars name, kemudian ada year, kemudian ada license underscore plate, kemudian ada price, type, brand underscore ID, dan available. Di sini primary key-nya terdapat pada car underscore ID. Kemudian dari cars ini punya hubungan dengan brand. Di sini ada entity brand dengan field ada brand underscore ID dan brand underscore name. Dengan primary key terdapat dalam brand underscore ID dan hubungannya itu one to one. Kemudian ada cars dengan entity payment. Ini mempunyai hubungan cars bayar dengan payment. Dari payment ini ada field payment ID, ada type, ada amount, ada date, kemudian client underscore ID, kemudian employees underscore ID, dan booking underscore kode. Dengan primary key terdapat dalam payment underscore ID dan hubungannya itu one to one. Lalu di sini masuk LS penyewaan mobil. Logical record diagram atau disingkat dengan LRS terbentuk dari nomor tipe record. Beberapa tipe record memiliki nama yang unik dan disimbolkan dalam bentuk kotak 4 persegi panjang. Perbedaan LRS dengan entity relationship diagram terletak pada nama dari jenis record yang ditempatkan di luar kotak field tipe record itu berada. Lalu di sini ada tampilan LRS-nya. Yang pertama ada table user dengan atribut ID, name, email, password, remember token, dan primary key-nya adalah ID. Hubungannya adalah one to one. Lalu di sini ada table client dengan atribut client ID, nick, name, job, phone, address, gender dengan primary key-nya client ID. Hubungannya many to one. Lalu ada table booking dengan field booking ID, booking kode, order date, duration, return date spot, return date, price, status, fine, employees ID, card ID, client ID dengan primary key-nya booking ID. Lalu ada table card, hubungan booking card dengan card one to one. Atributnya ada card ID, card name, year, license plate, price, type, brand ID, available dengan primary key-nya card ID. Lalu ada table brand. Hubungannya dengan card adalah one to one dengan atribut brand ID dan brand name dengan primary key brand ID. Lalu sini ada booking department. Hubungannya adalah one to one dengan field-nya ada department ID, tipe, amount, date, client ID, employee ID, dan booking kode. Primary key-nya adalah department ID. Ini adalah dari listing programnya, ada view out password. Di sini password ada email blade, terus juga ada tampilan reset blade, ada tampilan login blade dari out, ada tampilan dari register blade. Views booking. Di sini bookingnya ada details blade .php. Ini adalah tampilannya. Terus ini ada formulir client blade, memasukkan data klien di sini.
Terus ada formulir payment.blade.php. Ada index.blade.php. Ini adalah tampilannya. Kemudian di sini ada controller booking. Di sini ada booking controllers.php. Kemudian di sini ada tampilan view branch, yaitu create.blade.php. Kemudian di sini ada edit.blade. Kemudian di sini ada tampilan index. Kemudian di sini ada controller brand dengan brand.controller.php. Lanjut, view card, yaitu pertama create.blade.php, kemudian edit.blade.php, kemudian index.blade.php, kemudian ada controller card, yaitu yang pertama card controller PHP, kemudian untuk view client yaitu create.blade.php, kemudian edit.blade.php, kemudian index.blade.php. Lalu ada controller untuk client. View komponen atau layout. Yang pertama ada sideba.blade.php. Lalu untuk views employee itu yang pertama ada create.blade.php. Lalu masih dengan employee dengan edit.blade.php. Dan yang terakhir ada index.blade.php. Lalu ada controller untuk employee-nya itu namanya employee controller. Lalu ada view layout. Yang pertama ada app.blade.php. Kedua ada flash message.blade.php. Lalu ada footer.blade.php. Ada navbar.blade.php. Dan yang terakhir sideba.blade.php. Untuk view pages usernya itu yang pertama ada create.blade.php. Lalu ada index.blade.php. Control page untuk usernya itu disebut dengan user controller. View pagesnya ada dashboard.blade.php. View reportnya ada index.blade.php dan transaction.blade.php. Controller reportnya yaitu dengan nama report controller.php. View retouch-nya itu yang pertama ada from statement.blade.php. Lalu ada index.blade.php. Lalu ada information.blade.php. Controller retouch-nya itu dengan disebut dengan retouch controller PHP. View-nya itu ada form.blade.php dan yang untuk controller view-nya itu disebut dengan form controller.php. View welcome.blade.php. Itu ada tampilan login dengan emailnya dimasukkan contoh admin 1 @bsi.com.
ac.id dengan password yang sudah tertera. Lalu kita klik sign in. Muncul tampilan dashboardnya deskriptif tentang mobil, welcome kanan back aja. Lalu di sini ada menu master dengan data mobil. Ini tampilan data mobilnya. Di sini ada nomor pendaftarannya, ada card number untuk mobilnya. Di sini contoh BMW. Year-nya, tahun mobil itu, lisensi plat nomornya yaitu F39242. Size-nya dengan berikut, tipe mobilnya Matic, brand-nya New. Lalu di sini ada search untuk mencari nama mobilnya. Lalu di sini ada show untuk menampilkan beberapa data yang ingin ditunjukkan. Lalu di sini action ini untuk menghapus nama yang sudah pernah menyewa. Lalu di sini ada pengaturan untuk mengedit nama mobilnya. Jika kita ingin mengedit, lalu jika sudah, klik submit. Di sini ada kolom add new untuk menambahkan jika ingin menyewa yang baru. Lalu kita ke data kondisinya. Di sini tampilannya yang muncul ada nomor 1 untuk card brandnya ada new untuk mobil yang terbaru. Yang kedua ada card brandnya old, itu berarti mobilnya sudah lama. Di sini ada search untuk mempermudah kita mencarinya. Lalu show di sini untuk menampilkan cardnya. Sama dengan yang tadi, ini untuk add new jika ada mobil yang terbaru. Kemudian di sini ada data user. Di sini adalah data untuk menampilkan data-data dari pegawai penyewaan mobil ini. Di sini contohnya itu ada nomor 1 dengan name. Contohnya di sini ada administrator. Kemudian di sini ada email, contohnya itu adminpa1@bsi.co.id. Kemudian di sini ada register date. Di sini contohnya 2020 tahun 2020 bulan 11 tanggal 29. Kemudian di sini ada action, yaitu untuk mengedit data yang ada. Kemudian di situ ada kolom search untuk mencari data-data dari pegawai. Kemudian ada add new di situ untuk menambahkan data-data pegawai yang baru. Kemudian di sini ada data pelanggan, yaitu data-data dari orang-orang yang nyewa di penyewaan mobil ini. Di sini contohnya itu nomor 1 dengan ada NIK, contohnya sebagai berikut. Kemudian ada name, contohnya Ahmed. Kemudian ada date of birth, kemudian tanggal lahirnya. Kemudian di sini ada nomor telepon. Kemudian ada alamat. Contohnya di sini ada jonggol, kemudian ada gender, contohnya di sini ada male atau pria, kemudian ada register date, ini data untuk menyewanya. Di sini contohnya tanggal 29 November 2020. Kemudian di sini ada action, di situ ada untuk pengaturan menghapus dan mengedit. Kemudian di situ ada add new untuk menambah datanya. Di sini dengan mengisi form, yaitu isi nick, name, date birth, phone, gender, dan address. Masuk transaksi, di sini ada booking, ada formulir booking, booking kode,
dengan kode sekian, client name or client ID, nama kliennya atau identitas kliennya, dan data pemesanan, order date, terus ada durasi penyewaan untuk berapa hari, 3 hari, 5 hari, 6 hari. Terus ada carnya itu pilihan untuk memilih apa aja carnya. Di sini proses kembali atau returns, ada nomor data, terus order hari atau data pemesanan, contohnya 2020 bulan 11 tanggal 30, terus ada kode booking dengan nomor sekian, terus ada klien nama, Ahmed, car, BMW. Ini adalah contoh yang pernah diinput. Terus action, ini ada show untuk mengentry data. Nah, ini untuk return proses, tampil data, tinggal diproses aja. Ini untuk pembayarannya. Masuk ke transaksi, yaitu report transaction. Untuk booking date, pertama ada start date, yaitu misalkan kita pilih tanggal 1 bulan November 2020. Kemudian untuk end date-nya yaitu tanggal 31 Desember 2020. Untuk order status yaitu ada 3 pilihan. Pertama all, yang kedua proses yaitu yang masih proses, dan kemudian untuk paid yaitu yang sudah dibayar. Kemudian kita pilih all, kemudian kita save. Lanjut, yaitu order transaksi periode 1 November 2020, yaitu ada booking code, kemudian order date, client name, card name, order duration, return and suppose, return date, total price, order status, dan order find. Segitu saja website yang bisa kami jelaskan. Lalu kesimpulannya, dalam kegiatan kali ini dapat disimpulkan bahwa perintah-perintah SQL selalu itu sangat dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi. Hal ini dikarenakan database itu sendiri digunakan untuk menyimpan data atau inputan. Pada aplikasi sintak yang digunakan secara umum sama, akan tetapi terdapat tambahan sedikit. Hal ini disebabkan karena adanya penggabungan sintak SQL dan sintak dari bahasa pemrograman itu sendiri. Untuk sarannya, untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang baik, tentu diperlukan pemahaman terhadap SQL itu sendiri dan bahasa pemrograman. Ketelitian serta kerajinan dalam berlatih juga diperlukan. Dengan banyak berlatih, maka akan terbiasa dan akan semakin lancar dalam menggunakan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.